Maaf nih sekali lagi, nabimu kok lahir dari, saya nggak lanjutin, lalu kemudian orang akan pakai argumen kamu juga, itu nabi, ya saya nggak lanjutin. Jadi, dan dilahirkan itu dari kemaluan, ya wajar. Yang bilang Rasulullah Tuhan siapa? Tuhan Maha Suci. Keluar kok daripada lubang kotor. itu dianggap sebagai Tuhan yang meninggalkan kemuliaannya, keagungannya, dan merendahkan diri dan menjadi hina. Di dalam Oke, terima ini. Kalau yang nggak bisa tai jadi Tuhan, bener. Tapi kalau Tuhan jadi tai bisa ya? Ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ada-ada aja orang muslim ya dalam memanas-manaskan dua pertempuran dari era Rasulullah, dari era abad pertama, dari era Yesus Kristus. Nggak kelar-kelar ya. Cuman mantap ya laskar-laskar muslim. Sebenarnya pertanyaan laskar-laskar muslim ini justru memicu logika agar aktif. Cuman sayangnya pilihan hanya ada dua, antara mau pakai logika ataupun membuang kelogikaan normalnya manusia. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu pasti punya maksud kita diberikan, kita angkat. Maksudnya kita dapat membedakan moralitas baik dan buruk, membedakan perbandingan benar ataupun tidak. Mana buktinya? Sekarang gini, coba kalian perhatikan. Di alam kebinatangan misalnya seperti singa yang membunuh rusa. Apakah ada sistem moralitas di kebinatangan? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak dianugerahi alat pembanding yaitu akal. Maka itu akan disebut sebagai rantai makanan. Dan itu menjadi hal yang kewajaran. Karena apa? Jikalau singa diberikan akal, pasti dia punya rasa iba untuk kemudian membunuh rusa. Pasti akan diperlakukan secara baik dulu baru kemudian dimakan, gitu ya. Tidak ada yang namanya hidup-hidup ya. Rusanya sedang hidup ya, ususnya dimakan tapi dia masih hidup, nggak ada gitu. Oke, sekarang kita punya akal. Kita manusia. Wajar kita diberikan pemahaman terhadap moralitas baik dan buruk. Itulah yang membuat kita enggak tega membunuh orang. Karena apa? Puncak daripada kesadaran. Ketika kemudian akal berkontaminasi dengan kesadaran, itulah yang membuat ini moralitas baik dan ini moralitas buruk. Itulah yang membuat kita meninggalkan pembunuhan. Oke? Lalu begitu juga dalam hal menuhankan. Pasti kita itu diberikan akal untuk menjadi rasio pembanding di antara benar dan salah. Bukan setiap yang dinamakan kebenaran adalah benar. Misalnya, Anda sekarang memeluk Kristen. Dikatakan inilah kebenaran, bahwa jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus. Belum tentu benar. Bagaimana dengan agama lain? Hindu juga mengklaim agamanya paling benar. Islam sama. Buddha juga. Lalu apakah setiap kebenaran yang diklaim bisa dibuktikan secara benar? Belum tentu. Karena kebenaran sejati, saya bersin dulu. Nah, karena saya bersin tadi guys. Karena kebenaran sejati itu datang daripada akal. Maka tolakkan segala sesuatu. Karena ibarat gini, bagaimana kamu bisa menolak diksi yang argumentasi itu salah, begitu pula kamu bisa menolak segala sesuatu yang disifati kepada Tuhan jika itu salah. Itu logika normalnya manusia. Lalu kita melihat bagaimana laskar muslim ini menyerang kolom komentar Andre Tunggal. Padahal kalau dia mau berpikir di sini kemudian dia bisa mendapati relevansi bahwa aku harus berpikir dahulu untuk membuktikan kebenaran yang aku yakini ke arah benar yang semestinya dipahami. Oke, mari kita saksikan videonya. Let's go. teman ada yang komentar seperti ini. Maaf ya nih ya, sekali lagi maaf, ini komentar dia. Tuhan kok lahir dari lubang pipis? Itu Tuhan bau pesing dong. Maaf ya Jej. Nah, lihat nih laskar muslim. Pertanyaannya logik. Tuhan kok lahir daripada lubang kemaluan? Bau pesing dong Tuhannya, gitu. Kita harus komentar apa nih guys? Kita harus komentar apa? Sebenarnya ini adalah wujud daripada penyadaran logika. Gini, andaikan mereka membawa argumentasi bahwa Tuhan pengen berkenalan dengan makhluknya dengan menyerupai manusia agar semuanya yakin bahwa dia ada, mewujudkan diri dalam bentuk manusia, berkenalan sana sini, bertemu sana sini, kan bisa. Tapi enggak, seharusnya mereka berpikir, kenapa mesti dari lubang kemaluan? Kenapa Tuhan tidak jadi langsung?
Kenapa Tuhan langsung ada dan dewasa tanpa harus kemudian bocil dulu, kemudian nyusu dulu, mohon maaf kata-kata saya, netek dulu kepada ibunya, hingga kemudian dia itu, misalnya dalam Bible disebutkan dia pernah ke pasar pas dia saat kecil, orang pasar mengatakan dia gila tuh. Mengatakan dia telah gila. Terus keluarganya datang, bukan ngebela anaknya, malah jemput suruh pulang. Kalau dalam istilah kita ibaratnya kan kayak anak-anak pergi ke pasar ya, dia bikin rusuh, bikin onar. Orang pasar udah risih sama tuh anak. Keluarganya datang, ini anak emang bandel, bawa sapu, pulang gak lu? Hah? Pulang gak lu? Hah? Pulang gak lu? Pulang gak lu? Nah, ibaratnya gitu. Seharusnya Tuhan ya, yang Anda yakini kan, mungkin argumentasi daripada kegerejaan bahwa Tuhan itu datang ke muka bumi karena pengen berkenalan. Lalu dari mana kalian mendapati Tuhan yang mau bertemu dengan makhluknya seperti ini? Padahal dia Tuhan loh. Iya, oke. Andai kan kita okekan, ya kita okekan. Tapi masalahnya tidak logiknya gini. Dia harus mengambil masuk dalam air ketuban dulu, air yang penuh kehinaan. Ada tali pusernya. Terus jadi anak kecil, sekolah dulu, dididik dulu, ini dulu, itu dulu, semuanya. Layaknya manusia biasa. Kenapa dia tidak menunjukkan kuasanya? Jadi tanpa ibu, tanpa ayah. Datang, aku Tuhan, mana buktinya? Lihat tuh awan kupindahin, sop kugerain. Itu gunung kupindahin, sop. Mana ibumu udah mati, nih kubangkitin. Wah, ku Tuhan kan? Ya, tapi aku mengambil wujud daging manusia dan kemudian berkenalan dengan kalian. Dan anehnya dan tidak logiknya teman-teman, katanya Tuhannya berkenalan dengan segala makhluknya. Ya, tapi satu perkenalan, narasi perkenalan kagak ada yang menyebut dia Tuhan. Sekarang gini, polemik yang sering dibangun. Adakah Yesus mengaku bahwa dirinya Tuhan? Tidak ada. Lalu di mana perkenalan? Perkenalan nggak ngaku maksudnya gimana? Narasi gereja kan memberitahukan bahwa Tuhan hebat. Dia datang ke muka bumi dan untuk berkenalan. Tapi narasi perkenalan kagak ada satupun. Misalnya kayak saya bilang, aku kenal sama wanita itu, dia kenalan sama aku tadi. Emang namanya siapa? Gak tahu. Rumahnya di mana? Kagak tahu. Dia anaknya siapa? Kagak tahu. Nomor WA-nya ada nggak? Kagak ada. Mana perkenalan kalian? Perkenalan Tritunggal, Yesus nggak bilang, ngomong. Itu satu. Terus perkenalan terhadap dirinya Tuhan, dia juga kagak ngomong. Jadi ini ibaratnya perkenalan yang tidak kenal. Hanya menebak di balik seakan-akan mengenal. Berarti SKSD. Apa SKSD? Sok kenal, sok dekat. Nah, itulah kalian. Sok kenal, sok dekat. Kalian hanya sok kenal, sok dekat. Karena kalau kenal, dia dulu yang berkenalan. Aku Tuhan ya, bukan manusia. Ini ada yang ngomong, Bapak yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Tuh, bapaknya lebih gede tuh. Terus dia bilang, inilah jalan kebenaran hidup, engkau mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Bapa, ya kan? Dan aku Yesus Kristus yang telah kau utus. Kagak ada dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah Tuhan, kagak ada. Tapi memperkenalkan diri dia adalah Tuhan hasil daripada tebak-tebakan orang terdahulu. Oh, dia Tuhan, ditebak. Teman-teman, tebak-tebakan yuk. Apa? Tebak-tebak siapa Yesus Tuhan? Kenapa dia bangkit dari orang mati? Karena dia lahir bukan dari sperma. Dia datang dari surga. Karena bla 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 dan segalanya. Tebak-tebakan. Lalu di mana diksi Tuhan memperkenalkan diri? Sedangkan Tuhan datang ke bumi kagak ada itu narasi yang dia ngomong bahwa dia adalah Tuhan itu gitu. Teman-teman ada yang komentar seperti lanjut. Pun akan bisa berargumen kepada kamu. Maaf nih sekali lagi. Nabimu kok lahir dari, saya nggak lanjutin. Lalu kemudian orang akan pakai argumen kamu juga. Itu nabi, ya saya nggak lanjutin. Jadi kamu Nah, berarti dia mengambil satu pertimbangan yaitu Rasulullah. Aku tanya kepada kalian, masalah nggak kalau Rasulullah itu dilahirkan dan dilahirkan itu dari kemaluan? Ya wajar. Yang bilang Rasulullah Tuhan siapa? Nggak ada ya. Standar perbandingan apa yang dia lakukan? Yesus sama Rasulullah. Apakah secara tidak langsung dia sendiri mengakui bahwa Yesus setara dengan Rasulullah, sama-sama manusia biasa? Karena keimanan Islam meyakini Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Seharusnya perbandingan kepada Allah Ta'ala dong. Ngapain perbandingan kepada Rasulullah? Coba bandingin. Itu Allah kenapa? Nggak bisa. Lu nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau lu membanding antara Tuhan dan Tuhan nggak bisa. Tapi secara tidak langsung akal lu logik. Ya, akal Andri Tunggal ini logik.
ketika dia menyetarakan antara yang sepantasnya. Misalnya, dia menyetarakan antara Rasulullah dengan Yesus. Secara tidak langsung, akalnya udah aktif. Apa aktif? Aku hanya bisa menyamakan antara Rasul Tuhan dengan Tuhan yang aku anggap. Tapi tidak bisa. Misalnya gini, keimanan Islam. Kalian masalah nggak? Woi, Nabi Allah katanya Nabi, tapi kok dilahirkan? Wajar, manusia. Jawaban Islam. Nabi kok lahir dari lubang pipis? Wajar, namanya juga manusia. Oke. Nabi kok dimatikan? Wajar, namanya juga manusia. Nabi kok wafat? Wajar, namanya juga manusia. Itulah kita. Namun kalau kita balik justru meledak. Tuhan Maha Suci keluar kok daripada lubang kotor. Tuhan loh. Tuhan, ingat, Tuhan itu adalah diferensia total daripada manusia, perbedaan total dengan manusia. Maka jikalau manusia wajar terhina, maka Tuhan tidak wajar terhina. Karena gini, ketika kamu katakan Maha Suci, maka kotor akan menjadi kemustahilan. Namun pada satu waktu kamu bilang itu kotor, maka suci hilang daripada kekotoran tersebut. Untuk menunjukkan apa? Itulah konsekuensi logik. Kamu mengatakan kiri, maka batallah kanan. Kamu sebutkan kuasa, maka batallah lemah. Kamu sebutkan lemah, maka akan membatalkan kuasa. Sekarang misalnya ada pertanyaan kamu tadi, Andre, mengatakan bahwa Nabi kok bau pesing. Kami biasa aja. Biasa. Maksudnya, kenapa? Ya karena kami mengakui bahwa dia adalah manusia. Kalau kami keluar daripada lubang vagina dan Rasul juga keluar dari lubang vagina, kami akui. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu manusia. Karena sifat jais daripada segala Rasul, yaitu apa? Af'alul mubasyar, bersifat sama seperti manusia. Apa? Merasakan lapar. Buang hajat. Arti buang hajat apa? Kalau dia kencing, pasti bakal kencing. Kalau dia kamar mandi, pasti kamar mandi. Sekarang Yesus Tuhan. Apa pantasnya Tuhan kencing? Hah? Apa pantasnya Tuhan itu kemudian beol? Di mana Maha Suci tapi berbaut dengan beol? Itu yang harus dipertanyakan. Secara tidak langsung diplomasi daripada Muslim, ya, sarkasme daripada Muslim tadi. Tuhan kok dari lubang pipis? Itu seharusnya menyadarkan akalmu. Bagaimana mungkin satu waktu aku mengatakan dia maha segalanya, tapi dia terbatasi oleh lubang yang sangat kecil? Bagaimana aku mengatakan bahwa dia maha suci, sedangkan dia keluar dari sesuatu yang hina? Bagaimana kemudian aku mengatakan dia maha luar biasa, sedangkan dia dibesarkan dulu, harus diasikan dulu, kemudian dibesarkan perlahan sampai dia dewasa? Lalu di mana saat aku mengatakan dia maha kuat, sedangkan dia lemah dan mampu tertidur? Lalu di mana saat kemudian aku mengatakan Tuhan itu maha awal, sedangkan dia dilahirkan? Lalu bagaimana saat kemudian aku mengatakan dia itu maha kekal, sedangkan kematiannya ada? Itu cara mengaktifkan akal. Ya. Jadi soal kalau manusia Nabi Muhammad daripada sama kejadiannya sama seperti manusia lainnya, ya wajar, namanya juga manusia. Namun yang tidak wajar Andri Tunggal ketika menyetarakan, misalnya aku bilang, nih pahami kata-kata saya, coba diingat. Dia ngomong, Tuhan kok lahir dari lubang pipis? Marah, ngambek. Oke. Terus dia bilang, bagaimana kalau saya balik? Nabimu kok lahir dari lubang kencing? Apple to apple nggak? Nabi sama Tuhan? Nggak kan? Nggak apple to apple. Secara tidak langsung hati nurani dan otaknya aktif bahwa yang aku kenal itu adalah manusia yang pantas kusandingkan dengan manusia biasa. Lalu kalau dia mau bandingkan dengan Allah, kalau saya balik, ya, Tuhanmu lahir dari lubang pipis. Oke. Dia bilang, apa juga Allahmu lahir dari lubang pipis? Nggak pernah kejadian. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik langit dan bumi ini lahir daripada lubang pipis. Untuk menunjukkan bahwa ketika otak manusia mengatakan maha suci dan mengafirmasi dan bahkan mengkonfirmasi dalam akalnya, maka Tuhan yang menciptakan kewarasan, maka dia pasti lebih waras. Maka dia tidak akan mengatakan dirinya kuat kalau dia harus berwujud lemah. Artinya di dalam akal manusia, saat akal manusia mengafirmasikan kata kuat, maka dia tidak boleh lemah. Melakukan kuasa apapun, yang jelas dia itu tidak boleh lemah, karena afirmasinya dia itu kuat. Itu yang harus diketahui. Yang kedua, saat dikatakan dia itu maha pencipta, maka demikian pula dia tidak boleh dikatakan sebagai
yang diciptakan. Akan tetapi di dalam keimanan Kristen, benar tidak argumen saya? Coba diperhatikan. Pencipta menciptakan ciptaan untuk melahirkan pencipta. Kan ngakak. Lalu kemudian siapa pencipta itu? Karena pencipta sudah melahirkan ciptaan, yang ciptaan akan melahirkan pencipta. Itu belajar. Oke, mari kita lanjuti. Paham kan? Maksudnya tolong berargumen yang pakai akal sehat. Jangan Pakai akal sehat. Emang lu punya? Kan gitu katanya. Lu punya akal sehat. Pertama, saat lu membangun narasi saja sudah salah. Membandingkan antara yang dianggap Tuhan dengan Nabi. Itu lucu. Nabi dalam keimanan, ya manusia biasa. Wajar lahir, wajar mati. Dan wajar segala sistem kemanusiaan itu wajar. Berarti yang gak punya otak siapa? Andre Tangtung. Tepat sasaran gak nih? Coba. Oh, tepat sasaran. Kita kasih aja. Oke, gas bang. Tepat sasaran nih bang. Hajar bang. Bagus. Bagus bang. Mantap bang. Bagus. Bagus. Hajar bang. Bagus bang. Nah gitu dia kan. Nah itu biar sadar. Jadi ingatlah bahwa fungsinya akal adalah menentukan segala sesuatu yang diklaim sebagai kebenaran untuk menjadi tidak benar ataupun justru membenarkan. Itu. Bukan ketika diklaim kebenaran harus benar, tidak bisa. Maka wajibnya eksperiensi akal menggunakan pola pikir, sistem merasio hingga mendapati konklusi efektif ataupun postulat, baru kemudian bisa katakan ini benar. Kalau bukan postulat ataupun itu hanya bersifat realitas sementara, maka itu bukan kebenaran. Itu di ranah filsafat. Oke, lanjut. berargumen secara serampangan yang malah menunjukkan, maaf sekali lagi, kebodohan kamu, ya. Jadi Kamu lebih bodoh guys. itu saja. Problem utama dari orang-orang yang berpikiran seperti ini adalah mereka tidak mampu untuk melihat bahwa Tuhan di dalam kekristenan itu adalah Tuhan yang bukan saja Tuhan yang kudus, bukan saja Tuhan yang transenden, tetapi Tuhan yang mau mendekatkan dirinya kepada manusia. Dan dengan cara demikian dia merendahkan diri dan mengambil rupa sebagai manusia. Mengambil rupa sebagai manusia. Seperti yang kita jelaskan tadi ya teman-teman ya. Katanya memperkenalkan diri dan mendekatkan diri paling kurang. Nih saya bilang nih contoh pemikiran logika. Dari mana kita tahu siluman lembu jadi ular kalau si ular tidak mengaku dirinya lembu? Karena ketika siluman lembu jadi ular, yang nampak ular visualisasinya. Maka si ular harus ngomong, aku lembu, aku lembu, aku lembu. Kan gitu. Kalau enggak ada yang tahu kalau dia adalah lembu. Sekarang memperkenalkan diri. Bagaimana bisa dikatakan memperkenalkan diri kalau tidak ada satupun kata-kata bahwa dia adalah yang dimaksud? Maksudnya, aku adalah Tuhan, paling kurang. Dan membuktikan dengan segala mukjizatnya bahwa dia benar adalah Tuhan. Kan gitu. Tapi namanya memperkenalkan diri justru tidak memperkenalkan diri. Untuk menunjukkan apa? Ini tebak-tebakan. Belum tentu benar. Itu kalau mau pakai otak. Terus mengambil rupa manusia. Teori siapa? Pernah nggak dia bilang, aku dulunya mengambil teori bla bla bla. Pernah nggak ada pengajaran itu daripada dirinya? Aku mengambil rupa ataupun dia ngajarin, teman-teman, AP. Aku 100% daging ya dan 100% manusia. Nggak ada, tapi pengajaran. Yesus berkata gini, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku. Orang yang membawa namanya rentan mengatakan Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Untuk menunjukkan apa? Siapa yang memfatwakan ini? Ya kalau kata Yesus, dan kalau kita menelaah, dan kalau kita kemudian mengambil satu kesimpulan daripada waspadalah tadi, ya si penyesat itu, karena Yesus tidak mengajarkan. Dan Yesus juga tidak mengakui dirinya Tuhan. Maka paling kurang Yesus itu ditebak-tebakin aja, ditebak-tebak doang bahwa dia adalah Tuhan. Tapi realitas Tuhan sebenarnya masih kita ragukan. Kan gitu ya. Oke, selanjutnya ketika kemudian selanjutnya kita lanjutin ya dulu ya, baru kita kritisi ya. Let's go. Itu dianggap sebagai Tuhan yang meninggalkan kemuliaannya, keagungannya, dan merendahkan diri dan menjadi hina. Di dalam kekristenan itu sesuatu yang baik-baik saja, tidak ada masalah. Bahkan itu dianggap sebagai sebuah keindahan. Karena kok bisa ya
ada Tuhan yang demikian, yang sangat mau merendahkan diri. Jadi gitu aja, Jess. Gak usah halu-halu ria. Kok ada ya Tuhan yang mau merendahkan diri? Bukan. Karena ada teori yang merendahkan Tuhan. Bukan Tuhannya yang mau. Sekarang gini. Ajaran Musa. Ya. Ajaran Musa dalam kitab 2 Samuel berapa? Coba kita lihat ya. Aku lupa catatannya. Aku buka dulu. Astagfirullah, jatuh. Nah, kalian boleh buka nanti atau kita buka bareng-bareng ya. Di 2 Samuel, ada di sini. Kita bisa buka. Oke. Kita buka bareng-bareng di dalam 2 Samuel ini. Buka sini. Ini teman-teman. Coba kalian baca sama-sama, ini dia. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Berarti mereka memahami bahwa tidak ada yang serupa dengannya. Lalu ketika dia mengambil rupa dan itu membuat dia jadi serupa, kapan rasul-rasul utusan Tuhan perjanjian lama pernah meralat hal itu? Lalu kalau tidak pernah diralat oleh rasul-rasul perjanjian lama tentang Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, ketika ada Tuhan yang serupa dengan apapun, maka paling kurang si Tuhan tersebut harus memperkenalkan diri. Aku adalah Tuhan. Kalau enggak, cuma tebak-tebakan. Dan segala teori tentang dirinya hanyalah ulah tangan jahil manusia untuk menyesatkan. Sudah pasti. Karena tidak berdasar. Karena ajaran yang telah diajarkan tidak ada yang serupa denganmu. Maka yang dipahami, berarti kalau ada yang mengaku dirinya Tuhan sedangkan serupa dengan makhluk, tolakkan. Lalu, ketika mereka tanpa ada ralat daripada diralat dalam perjanjian lama, kemudian menobatkan Tuhannya di perjanjian baru, menunjukkan apa? Ada apa ini? Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan menyembah Bapa, sedangkan Yesus sendiri mengajarkan dirinya adalah manusia biasa, memanjatkan doa di dalam Ibrani 5 ayat 7, bahkan merintih, bahkan menangis. Bagaimana merintih dan menangis itu bisa jadi Tuhan? Berarti teori tentang Tuhan ngambil daging memperkenalkan diri ditolakkan. Hanya daripada ulah-ulah tangan manusia yang kemudian ingin mengingkari setiap ajaran Elohim untuk menyesatkan pola pikir manusia. Sekarang kita bilang, Tuhan yang berani meninggalkan kemuliaannya. Itu aneh. Sekarang gini, boleh nggak Tuhan jadi manusia? Boleh. Syarat, kita nggak boleh punya akal. Jadi Tuhan mau jadi tai, kayak mau jadi lembu, kayak mau jadi biawak, bisa. Karena kita tidak berakal. Tapi kalau kita berakal itu bahaya. Kenapa kalau kita berakal bahaya? Oke, ini posisi membantah dulu ya. Ini posisi bantah dan posisi setuju, dua-duanya bakal membuat Kristen blunder. Posisi bantah. Tuhan tidak mungkin jadi manusia, karena ketika dia jadi manusia, dalam wadah manusia yang lemah, dan Tuhan Maha Kuat, bersatu lemah dan kuat pada satu waktu, tidak akan mungkin bisa dipercaya. Sama seperti coba lihat wadah ini. Ini wadah, jari. Jari ini bisa bergerak dan diam. Saya bilang pada satu waktu, ini gerak dan diam. Ini gerak dan diam. Nggak akan pernah bisa dipercaya. Maka kalau gerak bukan diam, maka kalau diam bukan gerak. Itu sistem akal berpikir kepada logik. Maka dalam satu wadah kemanusiaan, itu tidak boleh ada yang namanya Maha Kuat, tapi lemah. Lemah tapi Maha Kuat, itu ditolakkan secara kontradiksi akal. Itu wujud penolakan. Andaikan wujud persetujuan, oke kami setuju deh, Tuhan bisa jadi apapun. Ingat, Tuhan bisa jadi apapun. Kalau Tuhan mau jadi manusia, kalau sesuai daripada argumentasi daripada pendeta Esra Soru, Tuhan bisa jadi manusia, kata dia. Yang nggak bisa manusia jadi Tuhan. Benar. Benar. Ini posisi kita setuju ya. Oke, anggaplah kita setuju. Tapi sudah siap? Dengan pernyataan saya selanjutnya, sudah siap? Sudah siap? Oke, terima ini. Kalau yang nggak bisa tai jadi Tuhan, bener. Tapi kalau Tuhan jadi tai bisa ya? Ya kan? Oke, jadi kalian harus takut. Karena Tuhan bisa jadi apapun. Hati-hati dengan tai kucing yang ada di jalan, jangan buang sembarangan. Hati-hati dengan setiap tokek yang kalian lihat. Hati-hati dengan lembu yang kalian potong. Hati-hati dengan semua binatang. Hati-hati dengan ingus yang kalian congkel. Hati-hati dengan semua apapun yang ada di muka bumi ini yang kalian hinakan. Hati-hati mencuci beol. Hati-hati semuanya terhadap ingus dan semuanya. Karena Tuhan bisa jadi apapun. Karena satu waktu kalau Tuhan tiba-tiba jadi tai lembu terinjak, dosa nggak? Dosa. 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 Gitu.
Tuhan jadi manusia, logik bagi mereka. Maka Tuhan jadi tai lembu, pasti logik. Kenapa? Ya kan bisa jadi apapun. Jadi wajibnya kita untuk mewanti-wanti setiap tai lembu jangan sampai terinjak. Mana tahu Tuhan lagi pengen jadi tai lembu kan gitu. Gitu penalarannya. Oke? Nah, tapi kalau di dalam Islam Tuhan itu kuasa. Bagaimana arti kuasa? Tanpa harus menampakkan diri, manusia akan kenal kepadanya. Maksudnya, kamu experience aja. Aku berikan kamu akal. Kalau aku jadi kamu, apa yang kamu bayangkan? Ya kamu bakal lemah. Maka apakah pantas lemah itu ada pada yang namanya Tuhan? Tidak. Karena kamu kuberikan akal. Karena kamu kuberikan akal, itulah menjadi ketidakpantasan aku menjadi sama sepertimu. Tapi kalau kamu tidak berakal, aku boleh jadi apapun. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa untuk kemudian dibagikan, di-share, dan semuanya. Jangan lupa untuk kemudian cek di kolom deskripsi ada link Saweria untuk donasi ataupun di rekening yang ada di bawah ini. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.